Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini izinkan Al-Fakir menyampaikan hadis yang terdapat dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana hadis pertama untuk hari pertama di bulan puasa 1447 Hijriah ini, yaitu terkait dengan amal tergantung pada niatnya. Hadis yang pertama, an Amiril Mukminin Abi Hafiz Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Abu Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dia pernah mendengar sami'tu, ya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, ya. Semua amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, maka faman hijratuhu ilallahi wa rasulih, dan barang siapa yang hijrahnya niatnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Faman hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang niatnya untuk dunia yang ingin diraihnya, awim ro'atun yang kihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka niatnya atau hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini adalah terkait dengan niat seseorang. Nah, jadi niat ini menjadi kunci, karena hadis ini sangat penting karena menjadi orientasi seluruh hukum dalam Islam. Kenapa dikatakan demikian? Ini bisa dilihat pendapat para ulama. Imam Abu Dawud, ya, mengatakan hadis ini adalah setengah dari ajaran Islam. Kenapa dikatakan menjadi setengah dari ajaran Islam? Karena agama bertumpu pada dua hal. Yang pertama sisi lahiriah, yaitu adalah perbuatan, dan sisi batiniyah, yaitu niat. Nah, begitu juga Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma, hadis ini mencakup sepertiga ilmu, karena perbuatan manusia terkait dengan tiga hal. Yang pertama hati, kemudian lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat adalah salah satu dari tiga hal tersebut. Nah, mengingat pentingnya atau hadis ini, urgensinya ini, banyak ulama yang mengawali buku dan karangannya itu dengan hadis ini. Contoh Imam Bukhari, ya, menempatkan hadis ini pada awal bab dalam kitab Sahih Bukhari itu, ya. Imam Nawawi menempatkan hadis ini pada urutan pertama pada 3 kitab karyanya. Yang pertama kitab Riyadhus Shalihin, itu diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat ini. Kemudian kitab beliau juga Al-Azkar, ya, Al-Azkar Imam Nawawi, dan juga Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Nah, disinilah sehingga hal ini semua tujuan para ulama itu menyadari betapa pentingnya niat seseorang dalam beramal ibadah dan amal soleh. Nah, urgensi hadis ini juga
dipertegas oleh riwayat Imam Al-Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah dengan hadis ini, ya. Kemudian Khalifah Umar ibn Khattab, Abu Ubaid pernah mengatakan tidak ada hadis yang lebih luas dan padat maknanya daripada hadis ini, karena kunci dari setiap perbuatan amal soleh dan ibadah ini adalah didasari dengan niat. Nah, hadis ini juga menjelaskan terkait seorang muhajir, ya. Pada saat itu seorang sahabat ikut serta berhijrah bersama baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Itu memang orientasinya, tujuannya ingin mendekati seorang perempuan yang bernama Ummu Qais, yang ingin dinikahinya. Dan pada saat hijrah ke Madinah, Ummu Qais ini turut serta hijrah bersama Rasulullah, dan laki-laki tersebut dari kalangan sahabat turut serta hijrah bersama Rasulullah karena wanita ini. Maka ada sebutan muhajir Ummu Qais, seorang yang berhijrah karena Ummu Qais. Wallahu a'lam, ya. Kemudian ini bermanfaat, kebenaran datangnya hanya dari Allah dan Rasulnya, kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.